Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Project Based Learning Farmasetika Dasar, yaitu sediaan salep. Di sini, anggota kami yang pertama ada Areta Ramadina Aurelia, kedua Naila Sabirah, ketiga Syahadati Aulia Eziza, keempat Aulia Azahra, kelima Aisyah Dwi Ramayanti, keenam Intan Amanda Welfa, ketujuh Afifan Hada Azahra, dan yang terakhir Naila Kalista. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan ilmu kefarmasian telah mendorong diverifikasi sediaan obat untuk meningkatkan terapi, kenyamanan, dan kepatuhan pasien. Salep, sebagai sediaan semi padat topikal, banyak digunakan untuk mengobati masalah kulit karena efek lokal dan sifat pelindungnya. Salep dapat diformulasikan dengan bahan sintetik maupun alami, dan diklasifikasikan dalam Farmakope Indonesia menjadi 4 jenis dasar dengan karakteristik berbeda. Penelitian di Indonesia menunjukkan tingginya minat dalam pengembangan salep, termasuk salep asam salisilat 2-5% yang efektif sebagai agen keratolitik. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis dasar, karakteristik, dan formulasi salep sangat penting bagi tenaga kefarmasian di berbagai bidang. Tujuannya yang pertama adalah mengetahui definisi dan karakteristik bentuk sediaan salep. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis dasar salep dan pengaruhnya terhadap stabilitas serta efektivitas sediaan. Yang ketiga, meninjau terhadap penelitian terbaru yang relevan di bidang formulasi salep. Kemudian, manfaat yang ingin kami berikan adalah yang pertama, memberikan wawasan kepada mahasiswa dan tenaga kefarmasian mengenai pentingnya pemilihan bentuk sediaan salep yang tepat. Yang kedua, menjadi referensi dalam pembuatan dan evaluasi sediaan salep dalam praktik laboratorium maupun industri farmasi. Yang ketiga, menyediakan dasar ilmiah bagi pengembangan salep berbasis bahan alam yang potensial sebagai terapi topikal. Nah, yang selanjutnya ada pengertian salep. Salep merupakan sediaan setengah padat yang digunakan untuk pemakaian luar dan harus memiliki sebaran obat yang merata atau homogen. Obat di dalam salep juga tidak boleh berbau menyengat, kecuali memang diatur secara khusus, misalnya mengandung obat keras maksimal 10%. Di sini kita mengambil contoh salep asam salisilat belerang. Dalam salep ini ada asam salisilat senyawa dengan rumus C7H6O3 yang bentuknya seperti bubuk putih, tidak berbau, tapi punya rasa agak manis dan tajam. Biasanya digunakan untuk membantu mengelupaskan sel kulit mati. Jadi, salep asam salisilat belerang yang dimaksud di sini adalah salep yang mengandung kedua bahan tersebut dalam dasarnya. Lalu, untuk indikasinya, salep asam salisilat dan sulfur ini dapat memberikan efek sinergi sebagai agen keratolitik, antibakteri, dan antifungi yang efektif untuk mengobati berbagai penyakit kulit, terutama jerawat dan infeksi superficial. Untuk dosis pemakaian dan maksimumnya, menurut literatur, salepnya biasanya dioleskan 1-2 kali sehari sesuai toleransi kulit dan petunjuk dokter. Namun, menurut Fornas edisi 3, salep ini digunakan 3-4 kali sehari dengan cara dioleskan. Untuk cara pemakaian dari salep itu pertama-tama kita bersihkan area kulit yang akan diobati, kemudian dikeringkan agar salep itu dapat bekerja dengan optimal. Untuk kondisi kulit seperti kapalan atau kutil itu bisa direndam atau dikompres dengan air hangat kurang lebih 5 menit. Kemudian dioleskan secara tipis dan merata. Hindari mengoleskan pada kulit yang sehat atau bahkan luka terbuka. Nah, biasanya itu dipakai 3-4 kali dalam sehari, terutama itu setelah mandi. Nah, untuk contoh obat yang berada di pasaran dalam sediaan salep itu yaitu Avisalep atau Avifarma. Nah, dia itu terbuat dari komposisi salisilik acid 3% dan sulfur praziquantum 6%. Untuk indikasinya itu kudis, koreng, gatal-gatal. Kontraindikasinya, kalau misalnya dipakai terus-menerus, itu bagi penderita vaskular periferal, terus diabetes bayi dan anak-anak itu dapat menyebabkan bengkak dan ulcer. Kejadian yang tidak diinginkan itu seperti di dermatitis, iritasi ringan pada kulit. Untuk dosis salep itu 2-3 kali sehari. Nah, biasanya sediaan salep ini itu dalam bentuk botol 15 gram. Selanjutnya, untuk membuat sediaan salep, tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Zuhri et al. 2018, menyatakan bahwa sediaan salep yang baik harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu yang pertama, berdasarkan aspek organoleptisnya. Yang kedua, salep yang baik harus homogen. Yang ketiga, sediaan salep yang memiliki homogenitas baik. Yang keempat, sediaan salep harus dapat melekat pada kulit. Yang kelima, salep harus mampu menyebar dengan baik. Mengapa? Agar memungkinkan obat aktif tersebar merata di area kulit yang terinfeksi, dan juga penyerapan yang optimal, serta menghindari pemborosan ataupun potensi efek samping dari pemakaian yang berlebih. Yang keenam, sediaan salep juga harus memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit, di mana pH kulit kita yaitu 4-6,5. Dan yang terakhir, yang ketujuh, salep yang baik juga harus memiliki viskositas yang rendah. Lalu kita masuk ke keuntungan dan kerugian sediaan salep.
Keuntungannya yang pertama adalah sediaan salep berperan sebagai pelindung untuk mencegah kontak permukaan kulit dengan rangsangan kulit. Yang kedua, sediaan salep juga lebih stabil dalam penggunaan dan penyimpanan. Yang ketiga, sediaan salep mudah dipakai dan mudah terdistribusi merata pada permukaan kulit. Dan yang terakhir, keuntungan dari salep adalah sediaan salep berperan sebagai efek proteksi terhadap iritasi mekanik, panas, dan kimiawi. Selain itu, selain memiliki keuntungan, salep juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, salep yang menggunakan basis hidrokarbon memiliki sifat yang berminyak dan dapat meninggalkan noda pada pakaian sehingga sulit untuk dicuci dan dibersihkan. Yang kedua, salep yang menggunakan basis absorpsi kurang tepat digunakan bila dipakai sebagai pendukung bahan antibiotik dan bahan yang kurang stabil dengan air. Dan yang terakhir, kerugian dari sediaan salep adalah salep yang mempunyai sifat hidrofil atau dapat mengikat air, menyebabkan iritasi pada kulit dan cenderung kurang stabil. Kemudian, komposisi bahan sediaan salep. Berdasarkan literatur, tiap 10 gram salep mengandung asam salisilat sebanyak 200 mg, sulfur 400 mg, dan vaselinum album sebanyak 10 mg. Nah, komponen bahan tersebut memiliki beberapa khasiat seperti pada asam salisilat berperan sebagai zat aktif yang dapat membunuh berbagai jenis jamur, dapat membantu mengurangi peradangan, serta efektif untuk mengatasi kapalan kulit. Kemudian sulfur yang bersifat keratolitik, yaitu dapat melembutkan kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati. Selain itu, sulfur dapat digunakan untuk mengobati penyakit skabies. Lalu, vaselinum album yang berperan sebagai basis salep jenis hidrokarbon dapat melindungi dan melembabkan kulit. Kemudian untuk cara pembuatan sediaan salep, yang pertama menimbang asam salisilat, kemudian dimasukkan ke dalam mortir dan digerus halus. Yang kedua, menimbang sulfur, kemudian dimasukkan ke dalam mortir sedikit demi sedikit sambil diaduk. Yang ketiga, menambahkan vaselin album yang sudah ditimbang sedikit demi sedikit, kira-kira sama banyak dengan yang sebelumnya. Digerus dan diaduk sampai homogen. Kemudian yang terakhir, memasukkan sediaan ke dalam pot salep dan diberi etiket serta label obat. Nah, label obatnya itu hanya untuk pemakaian luar dan etiketnya berwarna biru. Berikut ini adalah cara pembuatan sediaan salep secara umum. Langkah pertama yang akan kita masukkan ke dalam mortir adalah asam salisilat. Kita tetesi dengan etanol sampai terbasahi. Kemudian kita gerus sampai halus, karena asam salisilat berupa kristal jarum sehingga harus dihaluskan supaya tidak mengiritasi kulit. Kita masukkan sulfur. Kita aduk sampai homogen dan benar-benar halus. Kemudian sekarang kita mulai mencampur basis salep ke dalam mortir. Kita ambil kira-kira sejumlah bahan yang sudah ada di mortir. Kita letakkan di kepala stafel dan kita aduk. Kemudian kita ambil lagi. Terus dilakukan berulang-ulang sampai vaselin tersebut habis. Oke, diaduk sampai homogen sehingga kelihatan sekali kalau sudah rata. Dibantu untuk yang naik ke atas lagi bisa ditanggalkan sehingga salep tampak homogen seperti ini. Kemudian salep yang sudah homogen kita akan masukkan ke dalam pot salep, dan ini yang sudah masuk ke dalam mortir diberi etiket siap diserahkan pada pasien. Selanjutnya adalah mengetahui evaluasi mutu sediaan salep. Evaluasi ini terdiri dari uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, dan uji daya sebar. Uji organoleptik berdasarkan bentuk, warna, dan bau dari sediaan salep. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan salep dapat tersebar merata atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan mengoleskan salep pada kaca arloji dan dilihat apakah terdapat gumpalan pada hasil pengolesan. Kemudian uji pH dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan salep memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit tubuh. pH kulit tubuh berkisar antara 4 sampai 6,5. Yang terakhir adalah uji daya sebar. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran salep di permukaan kulit. Hal ini dapat mempengaruhi absorpsi obat dan kecepatan pelepasan zat aktif pada tempat pemakaian. Daya sebar yang baik memiliki diameter 5 sampai 7 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang inkompatibilitas dalam sediaan salep. Inkompatibilitas ini bisa terjadi karena ketidaksesuaian antara bahan baik secara fisik maupun kimia yang dapat menyebabkan salep menjadi tidak stabil, mengendap, berubah tekstur, bahkan meningkatkan toksisitas. Kalau proses pencampuran tidak optimal, distribusi zat aktif bisa tidak merata sehingga efek terapinya pun berkurang. Selain itu, faktor kelarutan juga penting, bisa memicu reaksi antara zat aktif dan bahan tambahan yang justru merusak kestabilan salep.
Intinya, inkompatibilitas ini bisa menurunkan efektivitas obat, menimbulkan efek samping, atau bahkan interaksi merugikan sebelum obat digunakan oleh pasien. Nah, untuk penyimpanan sediaan salep dapat disimpan dalam wadah bentuk pot atau dalam bentuk tube. Nah, salep sendiri kan dia sediaan semi padat ya, yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Nah, itu udah kata kunci. Berarti etiket yang akan kita gunakan itu berwarna biru yang menandakan obat tersebut khusus pemakaian luar seperti salep, krim, dan lain-lain. Nah, untuk label yang digunakan itu hanya untuk pemakaian luar atau obat luar. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa salep merupakan salah satu sediaan farmasi setengah padat yang dapat digunakan secara topikal pada kulit. Salep memiliki karakteristik khusus seperti tekstur yang lembut, homogen, mudah dioleskan, serta mampu mendistribusikan bahan aktif yang merata. Nah, karakteristik ini sangat penting dalam sediaan salep karena untuk memastikan kenyamanan penggunaan dan efek terapinya. Kemudian, jenis dasar salep memengaruhi stabilitas dan efektivitas sediaan. Pemilihan dasar yang tepat seperti dasar hidrokarbon, dasar serap, dasar yang dapat dicuci dan tujuan terapi dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik bahan aktif dapat terserap, daya lekat salep, serta stabilitas dan penyimpanannya. Lalu, perkembangan penelitian terbaru di bidang formulasi salep menunjukkan adanya inovasi baik dari segi bahan dasar maupun teknik formulasinya. Penelitian-penelitian ini berfokus pada peningkatan stabilitas, efektivitas, dan keamanan sediaan. Demikian presentasi dari kelompok kami harap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian.